Nah, sekarang jangan sampai kita sebagai seorang wakil hanya menjadi ban serep. Nah, oleh karena itu saya melihat karakter-karakter pemimpin yang ada itu, saya akan lebih menjalin komunikasi kepada mereka yang siap bekerja sama dengan saya tentunya. Ya, masih bersama dengan Bapak Muhammad Nasir, Ya. SPIMM Pak ya. Ya. Spesial dialog nih Pak. Ya. Menghadapi kontestasi Pilkada Nunukan 2020. Ya. Saya ingin tanyakan Pak, bagaimana kesiapan dari seorang Bapak Muhammad Nasir nih Pak menatap Pilkada Nunukan 2020? Baik. Kalau berbicara tentang kesiapan, saya sebagai seorang kader partai, Ya. ketika partai saya memutuskan bahwa saya harus maju, maka sebagai seorang kader yang baik harus siap, mengatakan siap untuk maju. Untuk maju. Ya. Keputusan partai saat ini seperti apa? Keputusan partai di PKS Kabupaten Nunukan memutuskan bahwa karena kita di Nunukan ini sudah 3 kali mengusung, Ya. dan pada saat ini kita juga jumlah kursi sudah 4, maka diputuskan harus ada kader PKS yang maju minimal sebagai calon 02. Dan itu diputuskan berdasarkan ada sebelumnya proses namanya pemilihan internal, diputuskan bahwa saya dimajukan sebagai calon wakil. keputusan Partai Keadilan Sejahtera memutuskan bahwa Bapak Muhammad Nasir diajukan sebagai calon wakil bupati. Iya, tapi ini keputusannya di tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten seperti itu. Bagaimana komunikasi politik Pak yang sudah dibangun Bapak khususnya terkait ini 02 nanti atau menghadapi pilkada nanti? Ya, alhamdulillah kalau berbicara tentang komunikasi, kami sudah berkomunikasi dengan semua elemen yang ada, baik dengan parpol yang ada maupun dengan elemen masyarakat, tokoh-tokoh sebagai calon pendukung. Demikian juga misalnya dengan calon bupati dari beberapa orang yang mencalonkan di PKS. Karena saya sebagai calon 02, maka tentunya harus melakukan komunikasi, dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah menjalin komunikasi dengan semua calon yang ada di Nunukan ini. Terkait kontestasi 2020 ini, apa alasannya seorang Bapak Muhammad Nasir untuk maju nih Pak? Selain kan tadi ada penugasan partai, tentunya ada alasan-alasan tentunya yang mengikuti Pak. Ya, semuanya adalah panggilan. Saya ingin berbuat lebih banyak untuk Kabupaten Nunukan. Saya merasakan bahwasanya saya sudah 2 periode di DPRD Kabupaten Nunukan. Kemudian saya juga sudah sekarang masuk di DPRD Provinsi. Saya merasakan bahwasanya kalau kita ingin berbuat lebih maksimal lagi, ternyata wilayah eksekutif lebih jauh luas dan punya peluang yang besar untuk berbakti, untuk kemudian bisa berbakti untuk daerahnya ketimbang hanya seorang legislatif. Karena kan wilayah untuk merancang sebuah pembangunan, pengambil kebijakan adanya di eksekutif. Itu Pak ya latar belakangnya salah satunya selain penugasan partai itu. Jadi sekali lagi saya ingin insya Allah di usia saya sekarang ini dengan kemampuan yang saya miliki, saya ingin berbuat lebih banyak untuk Kabupaten Nunukan, untuk membangun Kabupaten Nunukan. Ini Pak, saya mungkin memperlihatkan Pak foto-foto Pak ya, foto-foto terkait kandidat-kandidat yang mungkin bisa berpasangan. Saya juga menjadi lawannya Bapak. Ini kita lihatkan yang pertama nih Pak, Ibu Haji Asmin Laura. Gimana tanggapannya Bapak? Ibu Haji Asmin Laura, beliau adalah seorang pemimpin yang cerdas. Jarang-jarang ada juga di usia muda seorang pemimpin yang beliau bisa memimpin dengan baik. Perempuan lagi. Jadi dengan tentunya tetap ada kekurangan, tapi kalau berbicara tentang kekurangan, semua orang pasti ada kekurangan. Dan beliau pasti bisa menjadi seorang bupati, tidak menjadi seorang bupati karena ada kelebihan, dan salah satu kelebihan beliau itu adalah seorang pemimpin yang cerdas. Kalau berpasangan dengan Ibu Laura gimana? Bapak 02 ya? Gimana tanggapannya? Kemungkinan berpasangan itu seperti apa? Dalam politik itu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Tapi tentunya kembali kepada orangnya masing-masing. Kemudian yang kedua juga termasuk mekanisme partai sebagainya. Kan di 5 tahun lalu partainya Bapak sempat mendukung Ibu Haji Asmin Laura. Saat ini memilih seperti apa, dan juga bagaimana seandainya Ibu Haji Asmin Laura menjadi rivalnya Bapak ini di pilkada selanjutnya? Tentunya kita enjoy saja lah. Enjoy saja. Artinya bahwa dalam politik itu hal yang biasa. Kadang misalnya kita bersama-sama, kadang kemudian harus berpisah. Tapi tujuannya kan sama-sama ingin membangun kan. Jadi saya ingin berpesan supaya kita nikmati politik ini, kita jalin dengan enjoy saja. Jangan membuat sesuatu yang sampai berpecahan, menegangkan dan sebagainya. Jangan. Intinya sama-sama tujuannya baik Pak ya. Tujuannya baik. Selanjutnya nih Pak.
Sama-sama perempuan. Iya. Ibu Haja Nursan, gimana tanggapan? Iya. Ibu Haja Nursan ini beliau, karena saya sama-sama di Dewan pernah 2 kali. Saya juga tahu karakter beliau. Iya. Beliau adalah seorang pemimpin yang punya karakter dan selalu juga ingin berbuat banyak untuk masyarakat. Beliau punya kemampuan untuk bagaimana menggerakkan orang. Ya, ada manajemennya dan sebagainya. Jadi saya melihat Ibu Nursan itu adalah seorang pemimpin yang calon pemimpin yang sangat bagus ke depannya juga. Yang ini Pak selanjutnya. Iya. Bapak Haji Dhani Iskandar, gimana Bapak melihat sosok Bapak Haji Dhani? Iya. Dan ini Pak santer diisukan akan berpasangan dengan Pak Haji Nasir. Iya. Gimana Bapak melihat? Iya, kalau kan saya katakan tadi bahwa seorang sosok pemimpin itu pasti ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Kalau saya melihat salah satu kelebihan yang mencolok ya dari beliau yang dimiliki oleh Bapak Haji Dhani Iskandar adalah seorang pemimpin yang merakyat, merakyat dan beliau terus mau belajar. Ya. Kadang memang begini, kita merasa ada kekurangan, tapi yang terpenting itu adalah ketika kita merasa ada kekurangan, kita mau belajar dan terus mau belajar. Dan itu yang itu sosok paling kuat. Iya, beliau selalu ingin belajar. Kalau memang ada hal yang kurang dia tidak segan-segan bertanya dengan siapa saja. Dan kemudian beliau selalu hadir di masyarakat. Kadang-kadang misalnya kemampuan kita misalnya terbatas, tapi karena kita sering turun ke bermasyarakat, aspek sosial kita bagus, dan itu yang saat ini sangat dirindukan oleh masyarakat dan oleh beliau itu dimilikinya. Saya lupa satu nih Pak, hampir ketinggalan. Iya. Pak Basri, gimana Bapak melihat dengan sosok Bapak Pak Haji Basri? Pak Haji Basri ini beliau adalah seorang pemimpin yang tegas, karena latar belakang sebagai seorang militer. Dan ketika beliau namanya militer itu ketika bekerja sangat profesional ya. Dan saya rasakan sendiri ketika beliau dulu pertama beliau adalah seorang pemimpin yang tegas, tidak neko-neko, kemudian membangun sebuah pemerintahan yang sangat profesional, tidak ada yang namanya KKN. Pokoknya beliau misalnya mengangkat seorang pejabat itu karena berdasarkan memang kelayakannya dan sebagainya. Jadi itu yang sangat menonjol dari beliau. Dan makanya di era-era boleh juga dari sisi pemerintahan juga sangat bagus. Ini kan Pak, lagi kita bicara Pak Basri. Iya. Santer kosong Ibu Haji Yasmin Laura juga sudah mengatakan akan siap maju kembali dengan tentunya koalisi yang dimiliki. Begitu juga dengan Pak Haji Dhani dengan koalisi yang ada, dengan suara partai juga. Dan yang paling kemungkinan nih Pak, poros ketiga adalah PKS itu sendiri. Namun ada satu kursi lagi. Gimana Bapak melihat? Apakah ada isu-isu seperti ini, Pak Nasir akan berpasangan dengan Pak Haji Basri dengan poros ketiga. Gimana tanggapannya soal itu, Pak? Iya, sebetulnya dalam politik itu bisa saja. Jadi kemungkinan ke depan ini bisa 2 pasang, bisa 3 pasang. Kita lihat dinamika politik sampai di akhir. Cuma memang banyak yang meyakini bahwasanya kalau bisa 2 pasang saja. Nah, saya sendiri dan partai saya di PKS ini menjalin komunikasi yang kuat dengan 3 calon yang ada. Ada 1 calon yang tadi tidak disebutkan, namanya Pak Masur. Ya, jadi ada 3 calon yang mendaftar di PKS, calon bupati, yaitu pertama Haji Dhani, yang kedua adalah Haji Basri, yang ketiga adalah Haji Masur. Nah, ketika calon ini secara khusus kami menjalin komunikasi dengan siapa kami bergandengan. Karena tentunya saya harus bergandengan dengan calon yang telah mendaftar resmi di PKS. Ada 3 tadi. Ada 3 tadi. Kalau Bu Laura itu memang beliau tidak mendaftar di PKS. Sehingga walaupun saat ini PKS belum menutup ya. Ya, kita PKS itu kalau partai-partai lain itu ketika membuka pendaftaran ada batas waktu. Kalau kami tidak menutup sampai sekarang. Sampai penetapan. Sampai penetapan. Karena kami menganggap siapa tahu nanti detik-detik terakhir masih ada orang yang kemudian mau bergabung, mau mendaftar, ya kami welcome saja. Ya, ini saya juga menambahkan Pak ya. Bapak tadi menambahkan bahwa ada satu yang kelupaan, Pak Masur. Ya, secara khusus kami minta kesediaan beliau juga Pak ya, untuk diwawancara, dan kami selalu terbuka sebenarnya. Mudahan beliau siap Pak ya, dan menyaksikan saat ini, dan beliau siap untuk hadir seperti Bapak saat ini diwawancara. Karena masyarakat pasti ingin mengenal sosok beliau dan menambah dinamika politikan di Nunukan. Semoga beliau bersedia Pak ya. Kita lanjut ke Pak. Bagaimana sebenarnya perubahan-perubahan? Kita bicara ini Pak. Kan Bapak sudah maju, tentunya ada konsep-konsep pemikiran yang sudah dimiliki oleh Pak Muhammad Nasir. Perubahan seperti apa Pak yang Bapak tanda kutip tawarkan Pak? Iya, tentunya saat ini yang paling terasa, apalagi dengan suasana pandemi COVID ini, adalah suasana ekonomi yang sangat terasa di masyarakat. Dan oleh karena itu, kedepannya maka yang harus kita benahi pertama kali
di saat-saat misalnya suasana bagaimana semakin membaik ini, maka tentunya adalah ekonomi. Dan kalau kita memperbaiki dari segi ekonomi, insya Allah maka Nunukan ini akan lebih bangkit lagi. Walaupun saat ini tentunya dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya dari segi pembangunan ekonomi sudah mulai bagus, tapi tentunya kita ingin lebih baik lagi. Karena saya melihat masih banyak potensi-potensi di Nunukan ini yang harus dimaksimalkan. Misalnya seperti kalau kita kan bisa memetakan Kabupaten Nunukan ini berdasarkan misalnya ada mappingnya ya, misalnya untuk wilayah Dapil 1 dari Pemilihan 1 Nunukan ini sektor apa yang paling mendominasi dan sejauh mana pemerintah untuk memberikan perhatian yang besar kepada yang mendominasi itu. Misalnya di Pulau Nunukan ini tentunya sektor yang mendominasi kan perikanan, rumput laut dan sebagainya, dan ini yang harus kita genjot bagaimana kemudian betul-betul menjadi komoditi andalan dan mendapatkan perhatian dari tentunya dibuktikan dengan porsi anggaran yang besar ke sana, karena ini adalah sektor yang sangat menyerap tenaga kerja dan bahkan berdampak kepada ekonomi luas. Nah, kalau di Sebatik itu kan kaitannya dengan perkebunan, kemudian rumput laut juga dan termasuk di daerah sana itu adalah perikanan. Jadi bagaimana memaksimalkan sektor-sektor itu kemudian sehingga sektor itu bisa lebih berkembang. Misalnya sebagai seorang nelayan misalnya. Boleh jadi kemudian kita memberikan bantuan kepada nelayan, tapi bantuan itu ternyata hanya memelihara kemiskinan. Kenapa? Karena kita misalnya, sebagai contoh, misalnya tahun ini kita memberikan bantuan misalnya perahu-perahu kecil. Apakah 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, kita akan masih memberikan bantuan perahu kecil? Kalau kita masih memberikan bantuan perahu yang kecil, berarti tidak akan pernah meningkat. Menarik nih Pak, menciptakan kemiskinan. Dan itu dari memelihara kemiskinan. Itu boleh jadi kita tidak sadar bahwa kita memelihara kemiskinan. Ya misalnya ada petani-petani kecil atau nelayan-nelayan kecil, kita memang memberikan bantuan, tapi bantuannya itu yang kecil-kecil. Dan ternyata kita tidak sadar bahwa kita memelihara kemiskinan. Itu yang akan Bapak perbaharui lah, mindset seperti itu. Insya Allah kita akan coba untuk tingkatkan lagi, termasuk yang saya ingin adalah pemerataan pembangunan. Karena sering orang mengatakan bahwasanya ada kesenjangan di Kabupaten Nunukan ini. Kita berusaha bagaimana menciptakan namanya kesenjangan itu. Semua pembangunan itu dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Nunukan. Saya ingin memberikan contoh yang kecil. Misalnya dari segi bantuan sosial. Bansos yang saat ini lagi hangat-hangatnya Pak ya. Misalnya sebagai contoh misalnya rumah ibadah. Kita melihat selama ini bahwa rumah ibadah itu yang mendapatkan bantuan itu adalah pengurus masjid kah, gereja kah yang memasukkan proposal ke pemerintah. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan masjid gereja-gereja yang di pedalaman yang selama ini tidak punya akses, yang tidak tahu bagaimana caranya membuat proposal. Pasti sepanjang Nunukan ini ada belum pernah merasakan yang namanya bantuan sosial. Masjid, rumah ibadah misalnya. Ini contoh kecil saja kan. Nah, oleh karena itu kalau kita ke depannya itu kita mapping, kita inventaris berapa masjid, berapa gereja yang ada di Kabupaten Nunukan. Kemudian tahun ini yang mendapatkan ini, tahun kedua ini yang mendapatkan itu. Perkara misalnya bagaimana cara membuat proposal, setelah kita tetapkan ini mereka yang akan mendapatkan, kita panggil pengurusnya. Kemudian kita training mereka, kita bimbing mereka bagaimana cara membuat proposal dan pelopor yang bagus. Jadi dalam 5 tahun itu semua gereja misalnya, semua masjid harus merasakan pembangunan itu atau yang namanya bantuan sosial itu. Tidak ada yang menjadi dana abadi Pak ya. Iya gitu. Khusus jadi, itu saja. Iya itu saja terus, dan mereka yang jauh dari tidak pernah merasakan yang namanya bangunan. Nah itu dalam contoh kecil. Ya. Kita bicara kan diajukan Bapak sebagai 02-nya Pak atau wakil bupati. Siapa pasangan Pak Nasir? Saya katakan tadi bahwasanya ada 3 calon yang mendaftar di PKS, yaitu Haji Dhani, kemudian Pak Haji Basri, dan yang ketiga adalah Pak Masyur. Saat ini kami belum bisa menentukan siapa yang PKS atau kami berlabuh di mana, dan kan ini tentunya masih dalam tahapan dinamika, masih pembicaraan, komunikasi ya. Begitu. Jadi cuma memang kita juga sudah melakukan survei, baik survei internal, artinya kami sebagai partai kader tentunya sebelum berbicara tentang bagaimana kemauan masyarakat, kami juga harus menggali bagaimana kemauan kader, kemauan simpatisan, dan kami sudah mengantongi tentang bagaimana maunya siapa yang diinginkan oleh kader dan simpatisan itu. Sudah ada survei. Nah, kemudian termasuk juga eksternal kami juga sudah melakukan survei ke masyarakat secara umum tentang siapa sosok yang diinginkan sebagai calon bupati, dan itu juga sudah kami tahu. Tapi masih rahasia Pak ya? Rahasia karena kami sekarang masih melakukan konsolidasi. Mudah-mudahan nanti ada, insya Allah akan indah pada waktunya. Betul. Kita akan mengumumkan dengan. Mudah-mudahan kami bisa
sampaikan juga nanti. Insya Allah. Mudah-mudahan dalam 1 pekan 2 pekan ke depan. Oh, 1 pekan Pak? Yes, dalam 1 atau 2 pekan ke depan. Saya kira 1 bulan Pak. Ini Pak, terkait kriteria pasangannya Bapak kan, Bapak 02. Kriteria yang akan Bapak dampingi nanti seperti apa? Yang diharapkan nih Pak, secara pribadi khususnya. Iya. Karena saya tentunya sebagai calon 02, maka kriteria yang saya inginkan juga adalah yang siap untuk bekerja sama. Apakah itu memang sesuatu yang sulit Pak? Boleh jadi, karena sekarang ini dalam era perpolitikan, dalam kepemimpinan, ternyata kadang ada sosok pemimpin yang kemudian pemimpin itu ketika dia susah bekerja sama dengan wakilnya. Nah, sekarang jangan sampai kita sebagai seorang wakil hanya menjadi ban serep. Nah, oleh karena itu saya melihat karakter-karakter pemimpin yang ada itu, saya akan lebih menjalin komunikasi kepada mereka yang siap bekerja sama dengan saya, tentunya untuk membangun Nunukan. Karena kalau kita ingin membangun Nunukan ini, kita tidak bisa membangun sendiri, harus dengan kolektif. 02 bukan ban serep Pak? Ya, jangan sampai 02 artinya kita ini partner? Iya, kita partner. Karena kita bersama-sama misalnya dipilih oleh masyarakat, maka bagaimana ke depannya, walaupun tentunya ada porsi masing-masing, ada wewenang masing-masing, tapi yang penting kita harus bekerja sama. Dan saya menginginkan bahwasanya nanti ketika misalnya saya bersama-sama dengan calon itu, dan misalnya kemudian saya ditakdirkan bersama-sama, maka saya ingin mulai dari awal sampai akhir selalu bersama-sama. Luar biasa. Nah, gitu. Artinya pilihannya langgeng Pak. Iya, gitu. Kalau menikah itu Pak hanya maut yang memisahkan. Kalau ini hanya masa tugas yang memisahkan. Gitu. Itu kayaknya Pak menjadi dasar sekali Pak ya. Artinya saling menghargai dan juga saling menjaga itu Pak. Karena saya ngomong ini, prinsip saya begini. Saya ingin maju sebagai calon 02 karena saya ingin berbuat yang terbaik untuk Kabupaten Nunukan. Saya ingin ikut membangun. Bagaimana saya bisa membangun dengan baik kalau saya juga tidak berikan kesempatan ruang untuk sama-sama membangun? Itu catatan Pak. Gitu ya. Untuk catatan. Mungkin para bakal calon itu catatan dari beliau Pak ya. Yang saat ini juga merupakan posisi kunci nih Pak. Posisi kunci. Itu tadi diskusi atau wawancara spesial saya dengan salah satu bakal calon bupati Kabupaten Nunukan. Mungkin sudah bisa dikatakan calon bupati Pak ya, dari partai, versi partainya. Masih bakal calon. Sebelum daftar ditetapkan oleh KPU namanya bakal. Masih bakal calon. Mudah-mudahan jadi calon nanti. Insyaallah, amin. Itu tadi mungkin ada yang menarik Pak yang mungkin bisa diambil terutama kepada tim-tim sukses ini Pak, atau mungkin para bakal calon mungkin sudah dicatat-catat nih Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak Muhammad Nasir. Mudah-mudahan Pak kita bertemu di kesempatan yang berbeda dan juga mungkin di posisi yang berbeda Pak. Ya, makasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti Pak, seandainya masih sudah punya jabatan tetap seperti ini. Insya Allah. Saya sudah 3 periode menjadi anggota dewan dan dari dulu sampai sekarang tetap seperti ini Pak, terbuka dan sederhana. Oke, itu tadi perbincangan kami dengan Pak Muhammad Nasir. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.